Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para sahabat beriman? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga puasa antum dan puasa kita semua mendapat keberkahan dari Allah SWT. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kepada siapa saja, terutama kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita adalah orang yang pertama kali kita temui pada saat kita lahir. Maka penting bagi kita untuk senantiasa merekonsiliasi, memperbaiki hubungan-hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Apakah hubungan kepada kedua orang tua kita sudah sejalan, sudah sesuai dengan perintah yang Allah turunkan di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Pada surah Al-Isra ayat 23 ini Allah menjelaskan bahwa sebelum kepada orang tua, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah senantiasa menyembah kepada Allah SWT dan tidak menyembah kepada selainnya. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah memerintahkan lagi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika di antara seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai uzurnya, sampai tuanya masih dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan ah. Kemudian Allah memerintahkan lagi kepada kita, wala tanharhuma, jangan menghardik mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, wa qul lahumu qawlan karima, ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Di dalam surah Al-Isra ayat 24 Allah lanjutkan perintahnya kepada kita untuk mendoakan keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, kasihlah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mendidik kami, ya, sebagaimana mereka telah mendidik kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, orang tua tidak terlepas dari kesalahan sebagai manusia. Maka kewajiban kita untuk senantiasa mendoakan mereka sebagai anaknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, kita lihat bagaimana posisi orang tua itu sangat agung di mata Allah SWT, terutama posisi seorang ibu yang luar biasa mengorbankan nyawa untuk kita. Di dalam surah Luqman ayat 14 Allah perintahkan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada aku, kepada Allah. Kata Allah, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu kembali. Salah satu contoh kisah sahabat yang bernama Usama bin Zaid, ya. Kita dengarkan kisah ini dari Muhammad bin Sirin, dulu pernah berkisah ketika di zaman Utsman bin Affan harga pohon kurma itu setara dengan 1000 dirham. Maka
Usamah bin Zaid, seorang panglima muda yang berusia 17 tahun, bergegas memotong sebuah pohon kurma, kemudian mencabut bagian pangkalnya yang berwarna putih dan berlemak yang bisa dimakan dengan madu, kemudian ia berikan kepada ibunya. Orang-orang keheranan bertanya kepada Usamah, "Wahai Usamah, engkau kan tahu bahwa satu pohon kurma setara dengan 1000 dirham. Kenapa engkau menebangnya?" "Karena ibuku menghendakinya." Simpel saja Usamah bin Zaid menjawabnya. "Jika ibuku sudah menginginkan sesuatu dan aku bisa memenuhinya, maka akan aku dapatkan." Kita lihat sahabat beriman, bagaimana kualitas Usamah bin Zaid terhadap orang tuanya. 1000 dirham dianggap kecil dibandingkan dengan keinginan ibunya yang luar biasa. Yang perlu kita ketahui bahwa memang Usamah bin Zaid adalah anak seorang ibu yang luar biasa yang bernama Ummu Aiman, yang seorang wanita yang memelihara Rasulullah SAW sejak kecil. Dan ayahnya Zaid bin Haritsah merupakan sahabat Rasulullah yang senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Rasulullah. Anak yang baik dari orang-orang yang baik, orang tua yang baik, dan lingkungan yang terbaik, serta belajar dengan orang yang terbaik. Mudah-mudahan kisah Usamah bin Zaid ini mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan hubungan yang baik kepada kedua orang tua kita. Demikianlah kisah singkat tentang bagaimana cara yang diajarkan oleh Allah SWT agar kita memiliki adab dan perilaku kepada orang tua, serta kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga saya dan antum semua menjadi orang-orang yang terbaik di Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.